Kalau kita ingin kemudian ilmu yang kita pelajari bermanfaat, yaitu dikatakan wala tu'zi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Jangan sekali-kali kamu menjadi pribadi ya, yang kemudian menyakitkan ya saudaramu. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian memberikan rasa tidak aman kepada orang yang ada di sekitar kita. Wala tu'zi ahadan, jangan sekali-kali kamu menyakiti seseorang pun, siapapun dia. Ya, falaisa bihirfatil mu'minin, karena memang menyakiti seseorang itu bukanlah karakter, bukanlah sifat, ya, bukanlah watak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ila ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabatku dan sahabat Tafakur Online dimanapun kita berada, mudah-mudahan setiap kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mendapatkan limpahan rahmatnya dan mendapatkan ridho darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk melanjutkan hidup kita di permukaan bumi ini sebagai khalifatullah ya, sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba yang kemudian diamanahkan untuk memakmurkan dunia ini, mengimarahkan dunia ini dengan kebaikan, dengan ketaatan dan dengan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan setiap kita diberikan kekuatan untuk kemudian mampu mengemban amanah yang maha berat ini. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah, kelak seseorang itu akan ditempatkan ya, dengan seseorang yang ia cintai. Maka di sini menjadi tuntunan dalam syariah ini untuk kita mencintai kebaikan, untuk mencintai orang-orang saleh, karena nanti insya Allah siapa yang kita cintai ya, maka dialah yang kelak akan bersama dengan kita. Ketika yang kita cintai itu adalah para nabi, para wali, para orang-orang saleh, para ulama, maka kita pun insya Allah akan ditempatkan bersama dengan mereka. Tapi sebaliknya, ketika yang kita cintai itu adalah kemungkaran, yang kita cintai adalah keburukan, yang kita cintai adalah maksiat, kalaupun ada seseorang yang kita idolakan dan dia adalah pelaku maksiat, maka besar kemungkinan kelak pun kita akan dipertemukan dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online dimanapun kita berada, insya Allah kembali kita akan melanjutkan ya, pembahasan kita seputar kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, makalah yang berikutnya, yang mana makalah ini berisi tentang ya, satu riwayat
berkenaan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang mana laki-laki ini adalah seorang yang tekun dalam belajar, orang yang semangat dalam menuntut ilmu, tapi kemudian disebutkan dalam riwayat ini bahwa ilmunya itu tak memberikan manfaat apapun kepadanya. Ilmu yang dia kumpulkan, ilmu yang dia pelajari, kemudian tak memberikan apapun faedah terhadap diri dan kehidupannya. Maka disebutkan, ruya anna rajulan min bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilm. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini adalah seseorang yang datang min bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Jama'a thamanina tabutan minal ilmi, yang mana lelaki ini yang dari Bani Israel ini adalah seorang yang telah mengumpulkan 80 tabutan, 80 peti, 80 perbendaharaan ilmu. Artinya apa? Dia adalah sebagai seorang yang rajin dalam menuntut ilmu, orang yang gigih, orang yang semangat. Bahkan dia telah mengumpulkan 80 peti ilmu sebagai isyarat bahwa dia memiliki ilmu yang luas, pengetahuannya banyak, ilmunya luas. Tapi kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lam yantafi' bi ilmihi. 80 perbendaharaan ilmu, 80 peti ilmu tersebut lam yantafi', ya, sedikit pun tak bermanfaat, tak memberikan manfaat terhadap dirinya. Maka fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada nabinya dari kalangan Bani Israel ini, ya, anqul, agar nabi ini menyampaikan kepada orang tersebut apa yang Allah perintahkan Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada, ya, lelaki dari Bani Israel ini. Anqul li hadzal jami', wahai nabiku, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada lelaki ini, orang yang berusaha, orang yang rajin, orang yang gigih untuk mengumpulkan ilmu, belajar berbagai macam disiplin ilmu, apa yang Allah perintahkan agar dikatakan kepadanya, lau jama'ta katsiran minal ilmi, ya, sekalipun engkau telah mengumpulkan berbagai macam disiplin keilmuan, katsiran, banyak, bukan sedikit, ya, lam yanfa'ka, sekali-kali ilmu tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat dan faedah kepadamu, illa an ta'mala bi thalathati asya'a, kecuali ketika engkau mengamalkan, ya, 3 perkara. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini kita dapat memahami bahwa banyaknya ilmu pengetahuan yang kita pelajari, ya, apapun disiplinnya, ya, apapun kemudian jenis ilmu tersebut, sekali-kali tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kita kecuali kemudian kita memiliki bekal 3 hal ini, yang insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan kita jelaskan dalam episode kali ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita dihadapkan dengan kondisi dalam hidup ini orang-orang yang luar biasa secara keilmuan intelektual, cendekiawan, orang yang Masya Allah gelar akademiknya begitu panjang. Tapi terkadang kita dihadapkan dengan satu kondisi di mana kita miris, kenapa kok orang yang segitu pintar secara intelektual, secara IQ cerdas, jenius, tapi kenapa kemudian justru dia pula yang menjadi simbol dari keburukan? Dia pula yang kemudian menjadi simbol dari maksiat. Dia pula yang kemudian menjadi simbol dari, ya, tidak amanah. Dia pula yang menjadi simbol dari, ya, ketidakjujuran, penipuan dan kezaliman. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira gerangan 3 hal ini? Yang mana dengan 3 hal ini kalau seandainya kita melakukannya dengan sepenuh hati, mengamalkannya, ya, mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka yang 3 hal ini akan membuat ilmu yang kita pelajari tersebut akan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ya, ini ilmu yang kemudian dapat memberikan manfaat
tidak saja bagi kita yang mempelajarinya, tapi lebih dari itu, ilmu ini pula nanti kemudian bermanfaat kepada orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang kemudian dapat menjadi pribadi yang dapat memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang yang ada di sekelilingnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafaqquh Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menjadi syarat, ya, kalau kita ingin bahwa ilmu yang kita pelajari ini menjadi nanti manfaatnya kita rasakan, bukan hanya sebatas teori yang kita hafal formulanya, kita hafal rumus-rumusnya, tapi kemudian tak dapat memberikan, ya, menambah baik, ya, kualitas kehidupan kita. Yang pertama yaitu la tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, syarat agar kemudian ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita pelajari tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu la tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin. Yang pertama adalah jangan sampai engkau menjadi seseorang yang kemudian mencintai dunia ini. Kenapa? Falaysat bidaril mu'minin, karena memang dunia ini bukan tempat, bukan rumah orang-orang yang beriman, bukan tujuan orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, Rasul menitipkan kepada kita nasihat, ya, mengingatkan kita selaku umatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun, wahai fulan, wahai umatku, hendaklah kamu meniti hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, layaknya engkau adalah seorang yang asing. Apa makna gharib dan asing di sini? Bahwa dunia ini bukan tempat yang kita akan tempati selama-lamanya. Dunia ini adalah tempat yang bukan rumah kita, bukan tujuan kita. Sebagaimana kita berinteraksi dengan orang yang asing, sebagaimana lazimnya seseorang yang berinteraksi dengan, ya, seseorang yang dia belum kenal, maka pasti wujud dan hadir dalam hatinya sifat kehati-hatian. Ini siapa? Ya, tempat ini bagaimana? Apakah ada mara bahaya di sini? Kalau kita berinteraksi dengan seseorang yang kita belum kenal terlalu jauh, maka tentu banyak hal-hal yang kita tahan untuk diinformasikan dan diceritakan kepadanya. Artinya apa? Kewaspadaan, kehati-hatian. Dan nilai itu pula yang harus kita terapkan dalam kehidupan dunia ini, yaitu kehati-hatian, kewaspadaan. Ya, karena memang dunia ini tipikalnya, sifatnya, karakternya adalah mata'ul ghurur, ya, satu kenikmatan, satu kebahagiaan yang kemudian akan melalaikan kita, akan menipu kita. Berapa banyak orang yang kemudian ditipu oleh indahnya dunia, fata morgana dunia, ya, sehingga mereka bahkan sanggup menzolimi saudaranya, bahkan menghilangkan nyawa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang itu pasti sementara. Maka yang pertama, la tuhib ad-dunya, ya. Yang pertama, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian cinta kepada dunia, ya. Apalagi kalau seandainya cinta kepada dunia ini lebih pula cinta kita kepada dunia daripada cinta kita kepada akhirat itu sendiri. Tentu ketika kita bicara tentang tidak mencintai dunia, bukan berarti kemudian kita tidak mencari nafkah, kita tidak kemudian berkeluarga, kemudian kita juga tidak mendapatkan atau mencari pekerjaan. Tidak, bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena keniscayaan setiap orang yang hidup di dunia, dia harus makan, dia harus minum, dia butuh sahabat, dia butuh keluarga untuk kemudian berkomunikasi, dia butuh bekerja. Ya, itu semua silahkan. Ya, dia cari, dia dapatkan, tapi ingat, bukan itu yang menjadi tujuan. Sementara tujuan yang sebenarnya adalah yaitu akhirat yang kekal dan abadi, yaitu Darussalam, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam riwayat hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil.
Bermuamalahlah kamu dengan dunia ini seolah-olah kamu adalah orang yang asing, aw abiru sabil, atau sebagai seseorang yang kemudian hanya menyeberang, hanya singgah, hanya transit di dunia ini, karena kita akan menuju ke tempat yang kita tuju, yang itu kekal dan abadi, yaitu akhirat, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bukti bahwa cinta kepada dunia ini ya akan menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat? Kita lihat sebagai contoh, berapa banyak orang-orang yang belajar satu disiplin ilmu. Katakanlah sebagai contoh, dia seorang arsitektur, dia seorang engineer, ya, dia seorang pakar ekonomi, dia sebagai seorang pakar dalam membangun suatu infrastruktur. Tapi kemudian ketika cintanya terhadap dunia ya, yang menggebu-gebu melupakan dia akan akhirat, maka maksiat demi maksiat akan dia lakukan. Berapa banyak kita menyaksikan ya, jembatan yang dibangun kemudian baru sebulan, baru beberapa hari kemudian roboh. Berapa banyak bangunan-bangunan yang kemudian roboh karena memang dibangun atas disiplin ilmu yang tidak amanah di situ. Kecintaannya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya menjadikan dia kemudian ya, orang yang tak dapat memberikan manfaat terhadap ilmunya. Seharusnya ilmu yang dia pelajari, apakah ilmu kedokteran, apakah sumpahnya sebagai seorang dokter ya, yang harus kemudian berusaha dan mendahulukan keselamatan pasien karena cintanya kepada dunia, kemudian dia lupa dengan disiplin ilmu itu hanya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan, sampai akhirnya kemudian mungkin dia mampu mengorbankan nyawa orang lain. Dia membangun jembatan, tapi kemudian dibangunlah jembatan itu dengan material yang tak sesuai dengan disiplin ilmu yang ia ajarkan. Dia membangun sebuah transportasi, kemudian keselamatannya tak dipikirkan. Maka kemudian bukannya manfaat yang ia berikan kepada orang lain, ya, justru kemudian mudarat. Orang meninggal dunia di sana. Berapa banyak jembatan yang dibangun, ya, kemudian karena tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, tidak sesuai secara teorinya, kemudian jembatan itu hancur, runtuh. Kemudian menelan banyak korban nyawa-nyawa manusia yang tidak bersalah di sana. Artinya apa? Ilmu itu tak memberikan manfaat kepadanya. Begitu pula dengan orang-orang yang kemudian belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Ya, orang-orang yang menghafal dalilnya, orang-orang yang kemudian menghafal Al-Qur'annya, orang-orang yang kemudian belajar fikih, hadis dan seterusnya, ketika kemudian cintanya kepada dunia melebihi cintanya kepada akhirat, maka dia akan terjerumus ke dalam orang-orang yang mampu menjual firman-firman Allah, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ditukar dengan keindahan dunia yang sementara ini. Maka tak heran kemudian kita mendapatkan orang-orang yang secara ilmu agamanya Masya Allah luar biasa, penguasaan terhadap ilmu agama luar biasa, tapi kemudian dia memberikan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari apa yang seharusnya dia katakan kepada umat ini. Kenapa? Karena dia telah cinta kepada dunia, dan cinta kepada dunia ini termasuk dalam wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika orang telah terjerumus dalam cinta dunia, maka dia mulai takut kepada yang namanya kematian. Matanya mulai gelap, dia akan mendapatkan keuntungan, berusaha untuk menghasilkan keuntungan, bahkan sekalipun dengan mengorbankan nyawa orang-orang yang ada dan terdekat dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tusahibish syaitana falaysa birafiqil mu'minin. Kalau kita ingin kemudian ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, maka wala tusahibish syaitan, ya, falaysa birafiqil mu'minin. Jangan sekali-kali kamu menjadi sahabat, menjadi teman, ya, syaitan. Kenapa? Falaysa birafiqil mu'minin. Karena memang syaitan itu bukanlah sahabatmu, bukanlah temanmu. Makanya dalam banyak ayat Allah mengingatkan kita bukan hanya tidak
mengikuti syaitan, mentaati perintah syaitan, bahkan dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, bahkan sekedar mengikuti langkah demi langkahnya pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi selangkah kita mengikuti perintah syaitan tersebut, kita akan kemudian beralih ke langkah-langkah berikutnya yang kemudian pasti akan menjerumuskan kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan dalam surah Fatir ayat ke-6, apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh. Aduun, musuh. Berarti bukan sahabat, bukan teman. Makanya Allah perintahkan fattakhidhu aduwa. Jadi Allah tidak hanya memerintahkan kita, memberikan kepada kita informasi, memberikan kepada kita ilmu pengetahuan berupa bahwa syaitan itu adalah musuh, tapi Allah juga perintahkan kita fattakhidhu aduwa. Tolong jadikan syaitan itu sebagai musuhmu, jangan sebagai sahabat. Kemudian dikatakan innama yad'u hizbahu, karena syaitan itu nanti akan memanggil pengikut-pengikutnya. Syaitan itu akan mengajak orang-orang yang mentaati perintahnya liyakunu min ashabis sa'ir, agar bersama-sama dengan syaitan itu untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Wal iyazubillah. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian hadir dalam diri kita menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh kita, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Walaupun syaitan itu mungkin adalah raib, gaib tak nampak oleh mata kita, tapi Allah beritahu, aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Artinya apa? Bahwa syaitan itu pasti akan membuat engkau terjerumus. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kemudian kita berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat syaitaniyah dalam dirinya. Karena memang sifat-sifat kesyaitanan atau syaitaniyah ini berada tidak hanya pada kalangan jin, tapi juga pada kalangan manusia. Makanya ada dikatakan syayatinul insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Maka hati-hatilah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa sehari-hari kita berinteraksi, apakah dia adalah manusia yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru dia adalah syaitan-syaitan yang menjelma dalam sosok manusia yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana kita memilih sahabat, memilih teman. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Bahwa sesungguhnya seseorang itu nanti akan mengikuti watak, perangai, keyakinan sahabatnya. Makanya dikatakan falyanzur ahadukum may yukhalil, hendaklah setiap kamu melihat mewaspadai, memilih may yukhalil, siapa yang menjadi sahabatnya, siapa yang menjadi temannya. Kenapa? Karena teman yang salah, teman yang buruk pasti cepat atau lambat akan mampu menjerumuskan kita ke dalam lembah kenistaan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, kalau kita ingin kemudian ilmu yang kita pelajari bermanfaat, yaitu dikatakan wala tu'zi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Jangan sekali-kali kamu menjadi pribadi yang kemudian menyakitkan saudaramu. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian memberikan rasa tidak aman kepada orang yang ada di sekitar kita. Wala tu'zi ahadan, jangan sekali-kali kamu menyakiti seseorang pun, siapapun dia. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena memang menyakiti seseorang itu bukanlah karakter, bukanlah sifat, bukanlah watak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang-orang yang muslim yang sesungguhnya itu di antara karakternya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang mampu mengawal, mengontrol, ya, memanage, ya, lidahnya dan tangannya, sehingga tidak ada orang yang tersakiti dengan fisiknya, dengan tangannya, dengan tubuhnya, dan tak ada pula orang yang kemudian tersakiti dengan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sesungguhnya muslim yang sebenarnya yaitu mereka yang mampu memberikan rasa aman kepada orang yang ada di sekitarnya dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejahatan lisan di sini adalah kejahatan yang berupa verbal, ya. Kejahatan kata-kata, ya. Dan kejahatan wayadih ini menyimbolkan, menjadi simbol, ya, kejahatan berupa fisik kita. Dalam konteks hari ini boleh jadi, ya, yang dimaksud dengan kejahatan tangan ini adalah berupa undang-undang yang kita buat, peraturan-peraturan yang kita buat, yang mana dengan peraturan yang ditandatangani tersebut akan menjadi, ya, akan memberikan kezaliman, akan memberikan, ya, kesulitan bagi orang-orang dan saudaramu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jauh dari itu mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani, kata Rasulullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyakiti dhimmiyan. Apa itu zimmi? Zimmi adalah non-muslim atau orang kafir yang kemudian tinggal berdomisili di sebuah kawasan muslim, yang mana dia kemudian membayar pajaknya, membayar upetinya, mentaati undang-undangnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, man adza zimmiyan, barang siapa kaum muslimin muslimah yang menyakiti zimmi ini, walaupun dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau sakiti dia, faqad adzani, kata Rasulullah, sungguh dia benar-benar sedang menyakiti aku, benar-benar telah menyakiti aku. Lihat bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga lisannya, menjaga sikapnya. Dan inilah yang kemudian, ya, diterapkan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan ketika, ya, Fathu Baitul Maqdis, ketika Umar ibn al-Khattab, ya, membuka Baitul Maqdis, ya, mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin, gereja-gereja di sana pun tak dihancurkan. Orang-orang yang non-muslim dipersilahkan untuk beribadah menurut keyakinan mereka. Begitulah toleransi yang diajarkan dalam agama ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tiga hal, ya, yang menjadi syarat, yang menjadi pondasi agar ilmu yang kita pelajari kemudian bermanfaat. Maka sebagai kesimpulan, tidak peduli apa ilmu yang kita pelajari, kalau seandainya cinta dunia itu masih bercokol, masih bersemayam dalam hati kita, maka sekali-kali ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Dalil itu hanya menjadi sesuatu lisan yang diulang-ulang. Teori-teori kedokteran, teori-teori insinyur, teori-teori engineering, arsitektur itu hanya menjadi teori yang tak pernah kita akan terapkan sebagaimana lazimnya. Kenapa? Karena kita telah, ya, terbuai oleh keuntungan dunia, oleh materi, sehingga kemudian kita mengorbankan ilmu yang telah kita pelajari. Yang berikutnya, jangan sampai kita menjadi teman, sahabat dari syaitan, karena barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, sebagai temannya, maka pasti dia akan terjerumus dalam keburukan. Dia tak akan mungkin lagi bisa mengamalkan ilmunya sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hendaklah kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga sikap kita, menjaga lisan kita, yang menjaga, ya, tangan kita, fisik kita, untuk tidak menyakiti orang lain. Karena apalah maknanya ilmu yang banyak, apalah maknanya tubuh yang kekar dan kuat, kalau seandainya itu hanya untuk menyakiti orang lain, itu hanya kemudian untuk menjadi wasilah untuk seseorang melakukan kezaliman bagi saudaranya. Sesungguhnya sebagaimana yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat memberikan sebanyak-banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan tiga hal ini
kita kemudian dapat menjadikan ilmu yang kita pelajari, kalaupun tidak banyak, sedikit, tapi yang sedikit itu dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.